Dunia ini memiliki dua sisi. Ada yang sisi gelap maupun sisi terang. Dalam sisi terangnya, kita bisa melihat betapa tenangnya kehidupan dan banyak orang bersenang-senang ria. Sedangkan dalam sisi gelapnya, kita melihat banyak sekali sosok yang ingin mencelakai dan merebut kebahagiaan seseorang. Apakah sisi gelap dunia bisa disebut sebagai kejahatan? Apakah hanya sisi gelapnya saja kita bisa melihat suatu kejahatan? Apakah kejahatan itu sebenarnya? Mengapa bisa disebut sebagai kejahatan? Dan siapa yang melakukan kejahatan itu? Manusia, makhluk gaib, ataupun hewan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlin Syarah Marcelinda, sering dipanggil dengan sebutan Rachel, dengan NIM 440, dan di samping saya ada partner saya, yaitu Halo, nama saya Novalita Ratu Karinia Zebar, biasa dipanggil dengan Eva, dengan NIM 427. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja diskusi kali ini tentang kejahatan dan kriminologi. Menurut kamu, apa sih pengertian kejahatan dan kriminologi? Pengertian kejahatan. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari UU. Itu pengertian dari GW Bawengan. Nah, juga disebut sebagai perilaku atau perbuatan yang jahat loh, di mana bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kejahatan tentu dianggap suatu perilaku pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya di dalam norma hukum pidana disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi. Nah, dari pengertian kejahatan tadi, menurut kamu pengertian kriminologi itu apa, Cel? Menurutku, kriminologi secara singkat nih ya, ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Tetapi, secara umumnya, kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari penjahat dan kejahatan, bagaimana penjahat melakukan kejahatan, bagaimana faktor menyebabkan terjadinya kejahatan, bagaimana upaya untuk mencari atau menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Wow. Nah, dari pengertian yang dikasih oleh Rachel tentang kriminologi, aku bakal ngejelasin dikit. Kriminologi itu dibagi menjadi 3 bagian. 1. Kriminalbiologi, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik jasmani maupun rohani. Kemudian ada kriminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada. Yang ketiga, kriminal polisi, yaitu tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Permisi Kak. Iya, silakan. Boleh nanya nggak? Boleh, sebelum itu duduk dulu. Oh iya Kak, terima kasih ya Kak. Jadi gini Kak, saya mau nanya objek studi kriminologi itu apa aja ya Kak? Nah, objek studi kriminologi itu ada 3, yaitu kejahatan, perilaku, dan reaksi masyarakat terhadap pelaku. Apakah sudah terjawab? Wah iya Kak, terima kasih ya Kak. Sama. Mari Kak. Iya. Tapi aku bingung nih, bagaimana kita bisa tahu kalau seseorang itu melakukan suatu tindakan kejahatan? Kejahatan itu bisa kita lihat dari berbagai aspek, Nov. Menurut Abdul Syahmi menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Ada 6 aspek, yaitu yang pertama, aspek yuridis, artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukum, contohnya koruptor. Yang kedua, aspek sosial, artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyelesaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan, contohnya seseorang yang mencuri ternak tetangga. Ketiga, aspek ekonomi. Aspek ini berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekeliling sehingga ia dianggap sebagai menghambat atas kebahagiaan orang lain. Contohnya, penipu yang mengiming-imingkan naik haji. Yang keempat, aspek inteligensia. Menurut Flomer, sebagai tokoh di bidang kriminologi,
menyatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan dengan IQ rendah. Yang kelima, aspek religions. GSHTP menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang berlaku antisosial di mana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu keributan umum. Contohnya, ustadz yang memperkosa santrinya. Yang keenam dan yang terakhir adalah aspek filsafat. Socrates menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong. Contohnya, seseorang yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak mencuri, tetapi secara bukti yang nyata dan valid dia mencuri. Menurut kamu, ciri-ciri orang yang melakukan kejahatan itu kayak gimana sih? Jadi, menurut peneliti Stephen Box, orang yang melakukan kejahatan itu memiliki ciri-ciri seperti miskin, pengangguran, memiliki masalah keluarga, maupun masalah di lingkungan masyarakat. Nah, tindakan tadi itu termasuk kejahatan ya adik-adik. Itu juga tidak boleh dilakukan. Itu hanya settingan. Jadi nggak boleh ya dilakukan. Oke? Tunggu sebentar. Mana ada contoh kejahatan settingan? Ada-ada aja mahasiswi satu ini. Nih, aku kasih contoh kasus kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus kejahatan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun, tidak memandang waktu baik itu pagi, siang, sore, maupun malam. Dan juga, pelaku kejahatan itu tidak mengenal suatu identitas dan dilakukan oleh siapapun loh. Menurut Sweetitus Reid, ciri-ciri kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini, seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Jadi, kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan loh, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Di samping itu, juga harus ada niat jahat. Yang B, merupakan pelanggaran hukum pidana. C, dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Kemudian yang D, diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Wah, seperti itu ya, Nov. Tapi, by the way nih, kamu tahu nggak sih mazhab-mazhab yang ada di kriminologi? Seperti mazhab Italian positif atau mazhab lingkungan. Tentu tahu dong. Mazhab Italian positif atau biasa disebut dengan mazhab antropologis merupakan mazhab yang dipelopori oleh Cesare Lombroso, di mana kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir atau biasa disebut dengan criminal is born. Atau bisa dikatakan lain, manusia lahir ditakdirkan sebagai penjahat. Dilihat, penjahat itu dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda atau kelainan dari segi fisiknya, tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, dan tahan terhadap rasa sakit. Tanda ini bukan tanda lahiriah penyebab kejahatan loh, melainkan sebagai suatu tanda pengenal kepribadian di mana seseorang cenderung melakukan kejahatan. Tetapi, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dibedakan lagi dalam ciri khas yang lain. Nah, biasanya yang menentang mazhab ini adalah penganut mazhab lingkungan. Contohnya seperti Gertrude menyatakan bahwa kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis. Berdasarkan pengertian mazhab Italian positif tadi, menurut kamu mazhab lingkungan itu apa sih, Cel? Tahu dong, jadi mazhab lingkungan itu, mazhab ini dipelopori oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menentang ajaran Lombroso tentang kejahatan yang bercorak antropologis dari abad ke-19. Tokoh terkemukanya adalah Alain Sachs 1843 sampai 1924. Ia adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional. Ia menentang hipotesa Lombroso dan merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut. Yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita. Dengan sebuah perbandingan modern, di mana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah orang yang mendapatkannya. Suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Tokoh yang tidak kalah penting dalam mazhab lingkungan ini adalah Guettardo, 1843 sampai 1904.
Menurut pendapatnya, kejahatan bukan suatu gejala antropologis tapi sosial, yang seperti kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Dan mazhab ini didasarkan pada mazhab lingkungan ekonomi. Ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19. Nah, dari penjelasan Rachel tadi, aku bakal menjelasin dikit tentang mazhab lingkungan. Menurut mazhab ini, kejahatan itu bisa terjadi disebabkan oleh A. Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, B. Individualisme, ekonomi, dan politik, C. Lalu lintas yang membawa perubahan atau gerak masyarakat, D. Kultur konflik atau pertentangan budaya. Kenapa sih kehidupan masyarakat yang berbeda-beda itu bisa menyebabkan kejahatan? Karena adanya suatu tekanan dalam masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Dengan begitu, masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya, banyak anggota masyarakat itu tidak mengenal norma-norma dan mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar atau tepat. Jadi, mereka selalu berada dalam keadaan samar pola atau anomi. Nah, ternyata keadaan politik ekonomi itu memiliki pengaruh yang sangat besar loh dalam hal kejahatan. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya pula berubah pandangan orang-orang itu di masyarakat. Orang-orang juga akan mengalami anomi, norma harus diikuti, dan pada akhirnya juga orang tidak mengenal mana yang baik dan mana yang benar. Oh, kalau itu mah aku tahu. Masa sih? Iya dong. Ya, tapi kamu tahu nggak fun fact-nya naik turunnya struktur ekonomi diikuti statis kriminal nggak? Enggak tahu, jelasin dong. Makanya baca. Iya, bentar lagi aku baca. Jadi apa tuh fun fact-nya? Tapi sebenarnya aku nggak baca sih, makanya aku juga baca sih. Nah, fun fact dengan naik turunnya struktur ekonomi diikuti dengan statis kriminal karena kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang yang memiliki ekonomi lemah, tapi juga dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan ekonomi dan politik yang tinggi. Tapi ini selain ada fun fact juga ada mobility. Tahu nggak mobility itu apa? Enggak. Nah, aku jelasin ya. Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas, dan keadaan ini sejalan dengan ideologi individualitis dan hal yang berkembang dengan keadaan politik. Jadi, keadaan hidupnya norma sejalan dengan naiknya kejahatan. Nah, pengaruh kebudayaan dari luar terlihat dengan kenakalan anak-anak, perubahan kebudayaan, dan juga norma yang memengaruhinya. Oh, jadi kesimpulan naik turunnya kejahatan itu tergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri ya? Iya. Bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan, dan begitu pula keadaan keluarga. Yaps, benar banget, Nov. BTW, menurut kamu mazhab di kriminologi itu cuma ada 2 itu aja? Enggak dong. Jadi, mazhab yang selain itu yang kita sebutkan tadi ada 2, yaitu biososiologi yang ditemukan oleh Ferry bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik. Mazhab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan, dan mazhab ini menganut teori konvergensi dari Western, yaitu perkembangan individu dan tentukan faktor lingkungan dengan bakat. Menurut Ferry, semua sifat manusia dapat didorong dengan berbuat jahat ataupun dapat mencegah jika lingkungan membantu. Bukan hanya sifat patologi aktivitas saja, melainkan sifat tertentu juga dapat melahirkan kejahatan, di mana terdapat rumus kejahatan dengan unsur individu ditambah unsur sosial. Rumus ini pun tidak boleh menjadi gejala umum dalam kejahatan karena unsur tersebut menjadi tidak bersangkut paut dengan kejahatan, malahan berbuat hal lain. Contohnya, atlet peniju menjadi pemukul, ahli bicara menjadi penipu. Selain itu, ada mazhab spiritualis bahwa tidak beragamanya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan. Dalam arti orang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama. Maka dapat disimpulkan bahwa mazhab ini memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kebaikan datang dari Tuhan dan kejahatan dari setan. Oh, tunggu Cel, kayaknya aku tahu nih. Terserah kamu apa.
Much later. Oh, tunggu. Kayaknya aku tahu deh ada mazhab lain. Apa tuh? Jadi ada mazhab menurut Mr. Paul. Ada 5 golongan, yaitu 1 golongan pertama salahmu sendiri atau SS, di mana aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu atau biasa disebut dengan free of the will. Kemudian ada yang kedua, golongan tiada yang salah atau TOS. Aliran ini mengungkapkan bahwa sebab-sebab kejahatan oleh kultur lingkungan, perasaan keagamaan, hereditas biologis atau biasa disebut dengan pewarisan sifat-sifat fisik dan perilaku makhluk hidup. Kemudian ada yang ketiga, golongan salah lingkungan. Aliran ini menyatakan kejahatan itu disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang kemudian ada golongan kombinasi berdasarkan struktur personality individu, dan terakhir adalah golongan dialog, di mana manusia berdialog dengan lingkungan, maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan. Ada yang ngerasa kurang gak sih? Emang apa yang kurang? Iya ya, kita lupa. Kita belum nyebutin teori kriminologi yang ada di mazhab lingkungan. Oh iya, bener juga. Emang kamu tahu apa aja teori di mazhab lingkungan? Tahu dong. Apa tuh? Jelasin dong. Nah, jadi di mazhab lingkungan tuh ada 5. Tapi sebenarnya ada banyak sih, tapi aku cuma nyebutnya 5 ya. Oke. Yang pertama, teori asosiasi diferensial atau diferensial asosiasi. 2,000 years later. Yang pertama, teori asosiasi diferensial. Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principles of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari oleh lingkungan sosial. Pengertian lainnya ialah kejahatan yang dilakukan secara Principles of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari oleh lingkungan sosial. Pengertian lainnya ialah kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil penerimaan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Contohnya, seorang yang meniru budaya barat dari ujung kuku sampai ujung rambut. Kedua, teori pegangan atau teori anomi. Pada tahun 1930, terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat. Misalnya, telah kehilangan tradisi dan telah terjadi a condition of deregulation di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan nomia atau keadaan masyarakat tanpa norma. Artinya, hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai. Yang ketiga, teori kontrol sosial. Kontrol sosial ialah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat. Jadi, perilaku baik maupun perilaku jahatnya seorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat lingkungannya. Kontrol sosial terjadi dimanapun, contohnya keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Yang keempat, teori subbudaya. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delikquent di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas. Subbudaya kelompok dibedakan menjadi 3 bentuk. Antara lain, A. Kriminal subkultur. Bentuk-bentuk perilaku geng yang ditunjukkan untuk kepentingan pemenuhan uang dan harta benda. Yang B. Konflik subkultur. Bentuk-bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan. Yang C. Retreatis subkultur. Bentuk-bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranahan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, teori-teori sendiri. Teori ini mengatakan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitik beratkan pada introspeksi atau penafsiran individu bersangkutan. L. Underwood Wells 1978 memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan
yang dihipotesikan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan dua cara, antara lain yang pertama, perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri. Oleh sebab itu, apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya, biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negatif, termasuk juga depresi ke dalamnya. Misalnya, penyalahgunaan alkohol, kriminalitas, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku dapat juga mendukung dan menahan self-confidence. Wah, ternyata sudah lama sekali kita berdiskusi dan video ini telah mencapai ujungnya. Wah, gak terasa banget ya, aku pikir tadi sebentar loh. Iya, bener banget. Sayang sekali kita harus mengakhiri. Mohon maaf jika... Halo, kembali lagi dengan aku Nova. Jadi di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang teori-teori berdasarkan mazhab lingkungan. Jadi yang pertama itu ada teori kesempatan atau opportunity theory. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi, dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Menurut Richard Aklowert, berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku seseorang itu tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Oke, jadi yang kedua itu ada teori interactionist atau interactionist theory. Nah, teori ini itu menjelaskan proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini itu menjelaskan suatu perilaku sosial yang berarti mengenai meaning atau makna perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara tertentu pula, baik berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori-teori perspektif baru. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan hukum pidana, tapi juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat. Dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa sih yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa hukum itu diciptakan. Oke, kemudian yang keempat itu ada teori pemberian nama atau disebut dengan labeling teori. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dengan pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini, pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum yang lain, kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan. Oleh sebab itu, penjahat dipandang secara teoritis sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional. Nah, yang kelima ada teori pemberian malu reintegratif atau disebut teori pembangkit rasa malu atau dalam bahasa Inggrisnya itu reintegrative shaming theory. Nah, konsep dasar dari teori ini itu ada 5. Yang pertama, interdependensi atau saling ketergantungan, bersifat individual, mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial, di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat yang lain tergantung padanya juga. Yang kemudian yang kedua ada communitarianism, bersifat kemasyarakatan, yang artinya di dalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan dengan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu. Kemudian yang ketiga itu ada shaming atau rasa malu, adalah proses sosial tentang penyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada stigmatization atau stigmatisasi, adalah wujud dari disintegrative shaming atau pemberian malu yang disintegratif. Jadi maksudnya itu menstigmatisasi dan meniadakan. Jadi kesimpulannya itu kayak menciptakan suatu class of cats, yang artinya itu kelas-kelas oleh orang-orang yang terbuang saja. Nah, kemudian yang kelima itu ada reintegrative atau mengintegrasikan.
Oke, kemudian masuk ke teori yang terakhir nih, yaitu kriminologi kritis atau critical criminology. Ian Taylor, Paul Walton, dan Jack Young, mereka ini adalah kriminologis Marxis dari Inggris, menyatakan bahwa kelas bawah atau biasa disebut dengan kekuatan buruh dari masyarakat industri. Jadi kelas bawah ini tuh dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya. Nah, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Jadi di sini itu institusi ekonomi itu menjadi sumber konflik. Pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan. Nah, apabila kapitalisme yang ada di sini itu dihilangkan, maka kejahatan itu pun juga akan hilang. Oke, setelah membahas teori-teori yang tadi, aku bakal nambahin lagi nih tentang hubungan kejahatan dengan norma-norma yang lain. Setiap masyarakat pasti adanya norma. Nah, norma ini tujuannya apa sih? Jadi, norma itu bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Ada norma agama, adat istiadat, dan norma hukum. Kemudian, secara teknis yuridis, kejahatan itu hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, tapi dalam kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas tadinya di luar batasan pengertian yuridis ini. Bukan saja untuk digunakan sebagai petunjuk untuk menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan, namun juga muncul pemikiran yang menghasilkan model konflik dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, hukum tidak lain merupakan salah satu norma di antara sistem norma yang lain seperti agama, kebiasaan, dan moral. Nah, masuklah kita dalam sesi terakhir video kali ini. Di sini, kami akan menjelaskan mengapa kita perlu belajar ilmu kriminologi. Padahal kan sudah ada hukum pidana, di mana hukum pidana itu suatu hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Terus kenapa kita perlu belajar kriminologi? Tujuannya apa ya? Kriminologi itu suatu bidang ilmu yang cukup penting dipelajari, karena dengan adanya kriminologi dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial atau social control terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi itu memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dapat dicegah kemungkinan timbul akibat-akibat yang merugikan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai sense of welfare of society. Maka dari itu, hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang sangat melengkapi, di mana kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Kami berdua salah kata ataupun perbuatan yang tidak mengenakan yang kalian lihat, kami minta maaf, oke? Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Maling izin mencuri. Mbak. Ya. Maling kalah kuat.
Ngerjain kriminologi cek sambil jalan-jalan. Wah,